Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa. Dalam segmen Fact Check ini sebelum saya bagikan sejumlah data grafis, kita akan menyimak informasi di Treskrimsus Polda Jawa Timur akan mengungkap mata rantai perdagangan satwa dilindungi setelah terungkap banyak kasus perdagangan satwa dalam sepekan terakhir. Polisi bahkan juga akan mengejar penyuplai satwa dilindungi ke tersangka pedagang ilegal. Subdit Tipiter di Treskrimsus Polda Jawa Timur masih terus mendalami kasus perdagangan 304 ekor satwa dilindungi yang berhasil diungkap dalam sepekan terakhir. Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yakni pembeli dan 2 tersangka, diketahui jika sebagian besar satwa dilindungi tersebut berasal dari daerah Sulawesi dan beberapa kota lain di Indonesia bagian timur. Polisi menegaskan akan mengungkap mata rantai perdagangan satwa dilindungi tersebut, termasuk mengejar penyuplai satwa ilegal kepada para tersangka. Menurut Wadir Reskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Zulham Effendi, perdagangan ilegal satwa ini dilakukan secara online dan pengiriman melalui kurir sehingga menjadi kendala bagi polisi. Sebelumnya, petugas Subdit Tipiter di Treskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap perdagangan ratusan ekor satwa dilindungi yang dilakukan oleh 2 tersangka. Satwa dilindungi berupa 291 ekor burung, 11 ekor mamalia, serta 2 ekor reptil yang dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp20 juta per ekor. Mereka mengumpulkan hewan-hewan yang memang akan mereka jual, kemudian mereka tawarkan melalui media sosial, kemudian setelah itu yang berminat membeli dan dikirim melalui kurir. Namanya mereka pelaku, pasti mereka punya siasat atau strategi bagaimana mengkelabui aparat kepolisian. Tapi yakinlah kita pasti bisa mengungkapnya dan kita akan terus mengejar mata rantai perdagangan satwa langka atau yang dilindungi oleh pemerintah. Pemirsa, permasalahan penyeludupan dan atau jual beli satwa dilindungi di Indonesia seakan tidak pernah terselesaikan. Buktinya, polisi dan penegak hukum lainnya masih terus menemukan dan memproses hukum tindakan kriminal ini seperti yang sudah kita simak tadi, bahwa Polda Jatim ini berhasil mengamankan ratusan ekor satwa dilindungi. Saya kembali mengajak Anda untuk melihat detailnya di slide yang pertama ini, bahwa ada total setidaknya 304 ekor satwa dilindungi yang kemudian berhasil diamankan oleh aparat kepolisian ini dalam keadaan hidup maksud saya. Rinciannya adalah 291 ekor burung, 11 ekor mamalia dan 2 ekor reptil. Pengungkapan kasus ini berada di 5 TKP yakni di Jombang, Sidoarjo, Bojonegoro, Gresik, dan Nganjuk, pemirsa. Nah, selain mengamankan barang bukti hewan dilindungi dalam kondisi hidup, kemudian mengamankan 5 tersangka, bukti lain yang juga diamankan oleh polisi adalah 3 buah handphone, 2 kandang, kemudian ada juga rekening koran, serta 2 buku catatan penjualan. Para tersangka ini, kelima tersangka ini memelihara hewan dilindungi tanpa ada legalitas yang sah, pemirsa. Ada 5 tersangka, hukumannya ada 2. Kalau sesuai dengan undang-undang, yang pertama adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Tidak hanya dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur, pemirsa, dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini juga berhasil mengamankan satwa liar yang dilindungi dari tangan atau dari oknum yang melakukan jual beli atau melakukan tindak kriminal, begitu ya. Gakum KLHK ini menggagalkan perdagangan satwa liar dilindungi di kawasan Situbondo. Lagi-lagi ini masih di Jawa Timur, pemirsa. Dari operasi ini Gakum KLHK berhasil mengamankan 1 orang, kemudian 3 satwa dilindungi ini berhasil diselamatkan. 3 satwa ini yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan diantaranya adalah elang Jawa, kemudian burung nuri kepala hitam, dan anakan lutung budeng. Nah, dalam modusnya penjualan satwa dilindungi ini dilakukan melalui media sosial.
Berikutnya tidak hanya di Jawa Timur, pemirsa, Polda Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat ini juga berhasil mengamankan sejumlah hewan liar yang dilindungi. Setidaknya ada 356 ekor satwa dilindungi yang berhasil diselamatkan oleh Polda Sumatera Barat dan mengamankan 1 orang dan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satwa diperdagangkan dalam kondisi hidup secara ilegal, berarti tidak ada dokumen ataupun file legalitas yang sah untuk memperdagangkan hewan-hewan tersebut. Pemirsa, saya mencari kemarin sebetulnya apa sih hewan yang paling dicari begitu ya untuk praktik kriminal terhadap satwa liar yang dilindungi ini. Saya menemukan untuk satwa dilindungi yang diawetkan. Jadi begini, modusnya ada 3 untuk praktik kriminal terhadap satwa liar dilindungi. Yang pertama adalah jual beli dalam kondisi hidup, kemudian sudah dalam bentuk awetan begitu, dan yang ketiga adalah kerajinan. Kerajinan ini biasanya adalah misal kalau kita melihat ditemukan kulit harimau begitu, kemudian kulit harimau nanti ini akan dijadikan atau diolah sedemikian rupa menjadi barang-barang kerajinan seperti tas atau barang-barang lainnya. Nah, paling banyak dicari seperti yang tadi sudah saya singgung, yang pertama adalah harimau, kemudian yang kedua adalah cendrawasih, dan yang ketiga adalah penyu. Kemudian kenapa kalau perdagangan hewan yang sudah diawetkan ini menjadi yang salah satu yang disukai? Karena para penikmat satwa liar ini tidak harus repot begitu ya untuk memelihara dan tergolong unik. Kemudian menggunakan jasa orang ketiga dalam prosesnya jual beli begitu, sehingga tidak ketahuan nih siapa penjual, siapa pembeli, atau kemudian penjual ini mendapatkan dari mana. Ini menggunakan jasa orang ketiga. Jadi circle ini tidak saling bertemu dan tidak ketahuan begitu. Kemudian yang keempat, ini yang juga menjadi sorotan. Karena apa? Karena mengambil satwa mati dari kebun binatang. Berarti ini melibatkan oknum petugas kebun binatang tersebut. Dan ini pernah terjadi di kawasan Garut, Jawa Barat. Kasus perdagangan satwa dilindungi ini masih tergolong tinggi pemirsa. Karena permintaannya banyak dan satwa yang tersedia ini juga banyak. Kita menuju ke informasi berikutnya terkait dengan kita akan melihat sebetulnya sudah sejauh mana sih upaya KLHK ini untuk menyelamatkan satwa-satwa liar yang dilindungi. Kita akan melihat regulasinya pemirsa. Sebetulnya ini sudah diatur oleh KLHK. Kita lihat detailnya sudah tertuang begitu ya, nomor suratnya yang isinya adalah imbau kepala daerah menyelaraskan program kerja dan penyelamatan satwa. Detailnya kita akan menuju ke slide terakhir. Ini ada statement yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Detailnya adalah begini, Pemda, pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan perlunya perlindungan satwa liar dan memberikan dukungan serta koordinasi dengan KLHK terhadap pelaksanaan perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan. Kata-kata ini jangan dimaknai, oh berarti KLHK lempar tanggung jawab saja kepada pemerintah daerah. Tidak, karena KLHK melalui salah satu fungsinya di situ ada Gakum ya, penegakan hukum dari KLHK juga aktif bergerak pemirsa untuk betul-betul menjaga satwa liar ini, satwa liar yang dilindungi ini supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menangani tindak kriminal terhadap satwa dilindungi tidak bisa diselesaikan satu pihak saja pemirsa, melainkan harus saling bersinergi. Perlu dipikirkan cara penanganan di hulu, mengamankan agar satwa liar ini tidak sampai ke tangan oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga penanganannya pun juga tidak melulu fokus di hilir dengan menangkapi pelaku kriminal terhadap satwa dilindungi. Itu tadi sejumlah data dan fakta mengenai jual beli atau praktik kriminal terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia. Tentunya kita berharap semoga hal ini bisa terselesaikan.